Silakan Pastor Ola. Puji Tuhan, shalom sekali lagi semuanya yang tadi belum shalom-shaloman. Puji Tuhan ya, kita udah ada di hari ke-9, tapi semuanya tetap semangat ya. Kita belajar lagi tentang Roh Kudus yang luar biasa, semakin mengerti gitu ya. Oleh karena itu, yuk kita satukan hati sekali lagi, kita doa sama-sama ya. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat semua yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Selalu baru Tuhan, setiap pagi. Apapun yang kami lewati hari ini, kami percaya semuanya baru Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Kami mau bilang terima kasih buat hari yang luar biasa, buat hari yang baik Tuhan. Kami mau bilang terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih buat hikmat Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan, kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan ada buat kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan, kalau hari ini kami mau belajar lagi sebagian dari kebenaran firman-Mu, yaitu tentang penolong, tentang penghibur yang Tuhan sudah kirimkan, yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami dan tinggal di dalam kami. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami. Engkau yang akan ingatkan kami dan singkapkan buat kami. Kami mau lebih lagi. Kami mau lebih lagi ya Roh Kudus. Kami punya hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya pagi hari ini kami dipuaskan dari sumber air kehidupan yang ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih buat setiap kami. Kami percaya bahwa pengurapan-Mu sudah ada buat setiap kami, dan pengurapan-Mu yang akan mengajar kami, sehingga setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun kami yang mendengar, kami sama-sama diajar, kami sama-sama diberkati, dan kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Kita yang bersuka cita karena Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini hari yang ke-9, tema besar kita adalah 10 manfaat. Kenapa Tuhan Yesus berkata lebih berguna kalau aku kembali ke rumah Bapa, karena Bapa akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu penghibur ya, untuk tinggal bersama kita, di dalam kita selama-lamanya. Yuk bilang lagi sama-sama buat diri kita sendiri, Dia tinggal di dalam kita selama-lamanya. Amin. Ya, kita kadang-kadang harus ingatkan diri kita nih saudara ya. Dihibur untuk menghibur. Ayatnya 2 Korintus 1 ayat 3-4. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Wow, ini luar biasa ya. Di sini dibilang penghiburan yang mereka terima sendiri dari Allah. Nah saudara, kalau kita perhatikan ini di dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4. Hari Minggu malam kemarin, nggak sengaja, tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Saya nonton di Netflix tuh ada film namanya Paul the Apostle ya, Rasul Paulus, ada di Netflix. Jadi di film itu menceritakan tentang keadaan Paulus waktu dia ada di Korintus ya. Ternyata surat Korintus ini ditulis bukan Paulus yang nulis, tapi yang nulis adalah Lukas ya. Dia seorang dokter gitu ya. Jadi sebagian surat Paulus itu yang nulis Lukas saudara ya. Nah karena apa? Karena Paulus tuh disesah, disiksa, dan dia ditaruh di penjara yang sangat gelap.
yang gak ada mataharinya sama sekali, sehingga matanya dia tuh udah rusak gitu ya, udah rabun gitu, seperti itu. Nah Lukas itu ya, itu saya percaya adalah anugerah Tuhan. Lukas tuh bisa masuk, bisa ngobatin Paulus, bisa menghibur Paulus gitu ya. Jadi Paulus tuh gak sendirian. Nah saudara, saya lihat gitu, dan waktu saya baca lagi, saudara baru ngerti gitu ya waktu nonton filmnya, dan saya baca lagi, ternyata tuh pengikut Kristus, orang-orang yang percaya pada zaman itu, saudara, itu jemaat Korintus, itu mereka tuh disiksa, bahkan mereka tuh saya bilang kayak tikus, tahu kayak tikus ya, ngumpet saudara. Mereka ngumpet tuh, mereka gak bisa beli makanan gitu ya. Kalau mereka keluar dan mereka ketangkep, mereka tuh digebukin sampai mati. Bahkan itu di lorong-lorong jalan, itu di jalanan gitu ya, itu mereka tuh disulak gitu loh, digantung dan dibakar hidup-hidup gitu ya, di sepanjang jalan gitu ya. Jadi ada begitu banyak teriakan-teriakan, orang dibakar hidup-hidup gimana sih gitu ya. Terus dibilang, wah mereka ketawa gitu ya, ayo teriak-teriak gitu kan, seperti itu gitu. Jadi memang serem banget seperti itu. Dan mereka yang masuk penjara, saudara ya, itu masuk penjara, mereka tuh istilahnya dibuat tontonan untuk bangsa Romawi saat itu. Jadi mereka tuh kayak dilepasin di lapangan, terus dilepasin binatang buas gitu ya, mau orang tua, mau anak-anak kecil, mau perempuan, mau laki-laki, mereka tuh kayak dilepas, digiring, ditaruh di tengah-tengah lapangan, terus mereka disobek-sobek, digigit dan dimakan oleh binatang buas. Saudara bisa bayangkan betapa tertekan dan menderitanya mereka. Setiap kali itu dari kelompok anak-anak muda, mereka mau memberontak, mereka mau melawan. Tetapi yang luar biasa, saya lihat mereka selalu tanya kepada Paulus. Makanya Paulus tuh tulis surat kepada mereka tuh untuk apa? Untuk menghibur, untuk menguatkan mereka. Padahal Paulus sendiri, dia ada di dalam penjara, dia sendiri disiksa, dia sendiri bukan di dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi dia di sini ditulis mereka selalu nungguin Priscilla dan Aquila. Itu kayak pemimpin mereka ya, yang ada di luar penjara, pemimpin yang ngumpet sama mereka. Itu selalu nunggu dari Paulus. Mereka minta hikmat yang dari Tuhan. Saudara, dulu belum ada Alkitab kayak kita. Jadi mereka nungguin Paulus. Paulus dapat apa dari Tuhan? Paulus dapat pernyataan apa dari Tuhan? Itu mereka selalu menunggu. Dan surat-surat Paulus kepada mereka itu selalu menghibur, itu selalu menguatkan mereka. Wow, bahkan yang saya belajar, justru di dalam tekanan ada begitu banyak hikmat Tuhan yang didapat oleh Paulus gitu ya, waktu dia menulis surat-suratnya kepada jemaat di Korintus, itu di dalam tekanan loh. Nah, dari pelajaran kita hari ini, dihibur untuk menghibur, saya mau katakan benar sekali, di mana Yesus berkata, lebih baik kalau aku kembali ke rumah Bapa, karena Bapa akan mengirimkan kepada kamu penolong yang lain, yaitu penghibur yang akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Kita lihat lagi ya, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, firman Tuhan bilang begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, apa sih yang diajar? Apa sih yang diingatkan oleh Roh Kudus? Ya, apa yang Yesus sudah katakan. Ternyata saudara, waktu saya baca bolak-balik nih saudara ya, saya tuh semalaman gak bisa tidur saudara, karena mau sharing ini. Saya bilang, Tuhan pasti ada sesuatu, pasti ada sesuatu. Jadi tadi pagi-pagi
alarm belum bunyi juga saya udah bangun, saudara ya. Saya baca lagi firman Tuhan di dalam Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16. Ternyata saudara, waktu Yesus menjanjikan penolong, waktu Yesus menjanjikan penghibur, nanti saudara baca lagi ya, berkali-kali dan berulang-ulang dia berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintah-perintahku. Itu ada berulang-ulang gitu ya di dalam firman Tuhan. Dikatakan ini firman Tuhan. Maksudnya tuh apa sih? Waktu saya renungkan, ternyata untuk memiliki Roh Kudus, menerima Roh Kudus di dalam hidup kita tuh adalah perintah Tuhan. Bukan punya, kembali saya mau bilang ya saudara ya, bukan punya denominasi gereja, bukan punya gereja tertentu, tetapi itu adalah perintah Tuhan, dan itu adalah keinginan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mau menolong kita. Kenapa saudara dia katakan begitu, saudara? Firman Tuhan di sini di Yohanes 16 ayat yang ke-7 sudah dibilang begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah saudara, saya mau bilang, alasan ke-9 bahwa hidup lebih baik dengan Roh Kudus adalah penghiburan yang dari Roh Kudus itu ada buat setiap kita. Dia berikan kepada setiap kita. Jadi malam sebelum Yesus disalib, dia katakan hal itu kepada murid-muridnya. Coba kita lihat sebentar saudara ya, di dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ayat ke-33. Yohanes 16 ayat 33, firman Tuhan bilang begini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, waktu saya renungkan hal ini, di buku ini ditulis, dia menyebut Roh Kudus sebagai penghibur. Dan di sini dikatakan dari waktu ke waktu, semua orang, bahkan orang Kristen, perlu untuk dihibur. Yuk kita gak usah sok kuat di dalam Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh dihibur. Pencobaan dan kesengsaraan hidup yang dari dunia ini bisa membuat iman kita kandas, bisa membuat kita jatuh, tetapi kita bisa dihibur dan dihidupkan kembali, ya, kerohanian yang udah mati, yang udah lelah, yang udah suam-suam buku, yang udah stagnan. Gak ada alasan, karena ada Roh Kudus, penghibur, penolong di dalam hidup kita. Itu di situ dikatakan tetapi kita bisa dihibur dan dihidupkan kembali, mengetahui bahwa hadiah perpisahan Yesus adalah penghibur, adalah penolong. Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, seketika aja kamu akan berduka cita, tapi kamu nanti akan bersuka cita karena Bapa mengirimkan penolong, mengirimkan penghibur buat setiap kita. Nah, waktu saya nonton film itu, saudara, kita tuh manja ya. Apa yang mereka alami, saudara, gak sebanding dengan apa yang kita alami. Kita tuh komplain, kita tuh marah, gak mau pelayanan lagi, gak mau doa-doa lagi, gak mau ikut Tuhan lagi, gak mau ikut cara Tuhan lagi. Tapi waktu saya nonton
film itu, saudara, saya tuh kayak dikeplak gitu loh ya. Gak sebanding. Penderitaan yang kita alami sekarang tidak sampai mencucurkan darah. Tetapi apa yang mereka lewati, apa yang mereka alami, wah, luar biasa, saudara. Dan kita udah ada Alkitab. Maksud Injil dicatat, firman Tuhan katakan begitu. Supaya apa? Supaya kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang selalu mau menolong setiap kita. Dia selalu mau menolong setiap kita. Dia selalu mau menghibur setiap kita. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kamu gak sendirian. Kamu gak kesepian. Tetapi aku akan mengirimkan Roh Tuhan. Roh kebenaran. Roh yang sama yang ada di dalam aku, kata Tuhan. Kepada setiap kita. Yuk kita lihat sebentar ayatnya. Di dalam Lukas 4. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan bilang begini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Saudara, yuk bilang sama-sama buat diri kita, pengurapan Tuhan sudah ada sama kita. Amin. Karena apa? Amin. Karena Roh Tuhan sudah ada bersama dengan kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Makanya ada lagu yang berkata, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Betul, saudara? Ya. Dan di sini dikatakan, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat, tahun anugerah Tuhan itu telah datang. Amin, saudara. Nah, saudara, saya mau katakan, saudara, kita hidup, walaupun kita hidup di akhir zaman, tetapi Tuhan itu luar biasa buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian, tetapi Dia mengirimkan, Dia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita selama-lamanya, untuk menolong, untuk menghibur kita. Nah, saudara, saya mau katakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4, 2 Korintus 1 ayat 3-4, firman Tuhan bilang begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Apa sih yang sedang kita derita? Apa sih yang sedang menjadi masalah di dalam hidup kita? Apa sih yang sedang jadi pergumulan di dalam hidup kita? Apa sih musim kehidupan yang berat yang sedang kita lewati hari-hari ini? Firman Tuhan katakan bahwa Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala, saudara boleh digaris bawahi atau di highlight ya, dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dengan kata lain, saudara, saya percaya nggak ada satupun ada di sini yang hidupnya udah nggak ada masalah atau pergumulan. Boleh angkat tangan? Ada? Nggak ada ya? Tapi bukan berarti kita nggak bisa menghibur orang lain. Tapi tidak berarti kita tidak bisa melayani orang lain. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa menolong orang lain.
Banyak orang berkata begini sama saya, nanti deh hidup gue juga masih banyak masalah, nanti deh hidup gue juga masih banyak beban, nanti deh gue juga masih susah. Enggak, saudara. Firman Tuhan ajarkan kita tidak seperti itu. Justru ada tertulis, beri maka engkau akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan sampai berlimpah-limpah. Ukuran yang dipakai oleh engkau, itu juga yang akan dipakai oleh Tuhan. Saudara, itu bukan bicara soal uang aja. Itu juga bicara tentang kebaikan. Itu juga bicara tentang pelayanan kita, saudara. Amin, saudara. Dan Tuhan mau, saudara, bahwa setiap kita tuh gak bisa melakukan, Tuhan tuh gak mungkin meminta kita melakukan sesuatu yang tidak ada pada kita. Tetapi kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, yuk bilang sama-sama sama diri kita, itu udah ada sama kita. Amin. Kalau kita disuruh mengasihi, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Kalau kita disuruh ngampunin, karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Kalau kita disuruh memberkati, karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kita. Kalau Tuhan suruh kita melayani, karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Amin, saudara. Atau lebih tepatnya, kalau kita mau melayani, karena kita tahu Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Amin, saudara. Gak melayani juga Tuhan gak marah sih. Cuma gak maksimal gitu loh. Untuk apa? Tuhan udah berikan segala sesuatunya buat setiap kita. Dia mau saudara dan saya jadi saksi. Punya tugas saudara. Punya purpose dari Tuhan. Pengurapan, karunia, itu Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada tujuannya. Ada purpose-nya saudara ya. Nah saudara, dan yang lebih luar biasa lagi, Roh Kudus sebagai penghibur. Besok Pak Robert yang akan sampaikan, ini luar biasa banget loh. Ya, tentang pelayanan positif dari Roh Kudus gitu ya. Kita lihat yuk Yohanes 3 ayat 17 sampai 19. Yohanes 3 ayat 17 sampai 19. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara, ternyata yang mengutus, kata-kata saya, yang mengutus manusia masuk ke neraka udah bukan dosa lagi saudara, karena kuasa dosa sudah dikalahkan di atas kayu salib. Tetapi yang membawa manusia masuk ke dalam neraka adalah ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baca deh ayat ini. Mereka tidak percaya bahwa Yesus Anak Tunggal Allah datang untuk menyelamatkan mereka atau menolong mereka. Dengan kata lain, akar dari segala dosa adalah ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah saudara, saya mau katakan bahwa kita punya kemampuan untuk menghibur. Karena apa? Roh Kudus selalu mau menghibur setiap kita. Di sini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31 dibilang begini. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin besar oleh pertolongan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Saudara, saya kalau boleh bersaksi, saudara, kemarin ini wow ya, tahun pertama terus terang saya sama Pak Iwan tuh struggle. Sedih banget ya ngelihat lihat jumlah jemaat yang
turun drastis gitu ya. Kami tahu bahwa ada keterbatasan kami. Kami tahu bahwa ada kesalahan-kesalahan yang kami buat. Kan kami juga belajar jadi gembala. Kami juga belajar untuk menggembalakan. Tetapi Roh Kudus itu selalu luar biasa. Amin. Roh Kudus itu selalu mau menolong kita. Amin, saudara. Satu waktu saya sampaikan sama Pak Iwan. Saya bilang, gimana ya yang ini jemaat, gimana ya biar bertumbuh? Gimana ya? Saya tahu ada begitu banyak cara, tapi ada begitu banyak keterbatasan yang kami miliki. Tapi kita punya yang tidak terbatas. Firman Tuhan bilang, saudara, bahwa roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa dari apapun yang dari luar dunia ini. Saudara, Roh Kudus ingatkan saya, olah, ada yang menabur, ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Saudara, itu seperti rema buat saya. Dan saya sharing sama Pak Iwan dan kami doakan. Saya mau bilang, saya sama Pak Iwan kami cuma bilang, Tuhan, kami mau lakukan bagian bagian kami. Tuhan, ingatkan kami, beri kami hikmat untuk bisa mengelolanya. Kami mau melakukan bagian kami. Kami percaya Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Saudara, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Tetapi lakukan bagian saudara. Saya diberkati loh saudara. Sama, kalau ada yang ingat, itu buat saya jadi highlight di dalam hati saya. Waktu Pak Aras Yahaan khotbah, dia bilang apa saudara? Hukum dunia ini adalah gravitasi. Ingat? Tahu gravitasi? Ke bawah. Hukum gravitasi. Dan dia katakan begini, segala sesuatu yang tidak dipelihara, yang tidak diperhatikan, yang tidak dipelihara, yang tidak dijaga. Betul? Saudara, tetapi kalau kita jaga, kita perhatikan, kita melakukan bagian kita dan kita serahkan kepada Tuhan, cuma hukum kerajaan Allah. Kamu tidak turun tapi naik. Betul? Itu hukum kerajaan Allah. Kamu kepala dan bukan ekor. Hukum dunia turun. Hukum kerajaan Allah harus naik. Berbeda banget saudara. Hukum kerajaan Allah sama hukum dunia. Jadi saya belajar saudara. Segala sesuatu yang tidak kita serahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang tidak ikut caranya kerajaan Allah. Segala sesuatu yang tidak kita jaga. Itu akan turun. Apa sih? Hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita suami istri. Harus dijaga saudara. Betul? Hubungan dengan sesama. Apalagi saudara, tubuh kita. Harus kita yang jaga. Saya suka ngomong sama Pak Iwan, Wan, olah nih sekarang udah mulai kendor. Tapi itu hukum alam, hukum gravitasi, saudara. Apalagi nggak dijaga, ini aja dijaga. Berturun. Ya, saudara, tubuh kita harus jaga. Hubungan kita harus jaga. Pekerjaan kita harus jaga. Pelayanan kita juga kita harus jaga. Maksudnya jaga tuh tetap melakukan bagian kita. Amin, saudara. Dan serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan pertumbuhan. Saudara, buat saya itu satu penghiburan yang datang dari dalam. Satu waktu saya juga pernah ngalamin, saudara ya. Omongan ini, omongan itu. Omongan ini dan omongan itu. Terus terang, saudara, saya berdoa dan saya menangis kepada Tuhan. Tetapi Roh Kudus itu penolong yang luar biasa. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya. Ya, seperti Saulus, saudara, yang didatangi oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata begini kepada Saulus, 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 kenapa engkau menganiaya aku? Padahal Saulus tidak menganiaya Tuhan Yesus, tapi dia menganiaya pengikut Kristus, saudara. Roh Kudus bilang gini sama saya, olah jangan takut, itu gereja saya. Siapapun yang mau menghancurkannya berurusan dengan aku. Wow, saudara, itu kayak booster loh. Kayak booster yang luar biasa buat saya. Saya bilang, Tuhan, terima kasih.
I just do my part. Saya cuma melakukan bagian saya. Tuhan bilang, Ola, kamu cuma bisa mengasihi. Karena apa? Firman Tuhan bilang, kita bisa mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kamu bisa mengasihi aku, Ola, karena kamu sudah mengenal kasih itu. Karena aku sudah mengasihi kamu. Kamu tidak bisa menghakimi because I never judge you. Kamu tidak bisa menghakimi. Kenapa? Karena aku pun tidak pernah menghakimi engkau. Saudara, wow, itu buat saya satu kelegaan, satu kekuatan yang luar biasa. Saudara, siapapun kita, saya percaya pernah merasakan penderitaan, pernah merasakan kesusahan, pernah merasakan beban, pernah merasa dikhianati, pernah merasa ditinggalkan, pernah merasa disalahpahami. Betul, saudara. Tetapi Roh Kudus selalu ada untuk menolong kita. Dia selalu positif, saudara. Dia selalu mengencourage kita untuk mengingat, bukan mengingat kesalahan, tetapi yang dia suruh adalah ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Amin, saudara. Itu yang menjadi kekuatan buat kita. Selama kita hidup, tantangan, persoalan, pergumulan itu ada. Yuk bilang sama diri kita masing-masing, itu biasa. Ada tertulis, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan waktu kamu dicobai, waktu kamu menghadapi hal itu, firman Tuhan katakan apa? Allah setia. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, from the inside out, dari dalam keluar. Sehingga setiap kita bisa berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat. Yang miskin berkata, aku kaya. Yang sakit berkata, aku sembuh. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam kita selalu mengingatkan kita betapa tinggi, dalam, luas, lebar kasih Allah buat setiap kita. Amin. Apapun yang sedang kita lewati, saudara dan saya selalu bisa menghibur satu dengan yang lain. Hiburkanlah seorang dengan yang lain. Jadilah kuat, kata Tuhan. Biarlah tali kasih Tuhan itulah yang mengikat setiap kita. Karena tidak ada satupun dari kita yang tidak luput dari kelalaian dan kesalahan. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Dia Tuhan yang setia, yang selalu menepati janjinya buat setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Maya. Haleluya, pagi-pagi dapat booster yang luar biasa. Amin. Ada berkat, ada janji yang diingatkan oleh Tuhan yang sudah ada di kita. Terima kasih Pastor Ola. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala bersama Bapak dan keluarga. Dan kalau saya boleh sedikit aja ingatkan tadi yang Ibu Ola bilang, sudah ada di dalam kita yang menghibur, memberi kekuatan, bukan buat diri kita sendiri juga, tapi untuk menghibur orang lain, melayani orang lain di sekitar kita, apalagi yang masih hidup di dalam gelap dan tidak tahu bahwa punya ini makin gelap, terutama untuk anak-anak muda. Iya, Ibu. Mai, sorry nih tiba-tiba diingetin. Saudara tahu gak sih, saya tuh diberkati banget ya perumpamaan ini. Karena kan saya seorang ibu ya. Saya pernah menyusui anak-anak saya. Tapi waktu itu saya bilang sama mami saya, Ma gimana sih cara nyetopin air susu
Ola tuh udah nggak mau menyusui lagi buat anak-anak waktu itu. Saya ingat ya, saya ngomong sama mami saya. Saya ingat saya pompa, maaf ya saudara ya, karena air susu saya lumayan berlimpah-limpah. Itu saya pompa, tetapi semakin saya pompa, tuh semakin produksinya lebih banyak. Saya ingat perkataan mami saya bilang begini. Ma, gimana ma cara berhentiin air susu gimana ma? Saya tanya sama mami saya. Mami saya ketawa, dia bilang begini. Ya berhenti nyusuin, nanti dia berhenti produksi. Saudara, di situ saya dapat hikmat loh dari Tuhan. Begitu juga Tuhan kita, saudara. Saya tahu dari Om Chris Manusama, kata El Shaddai ternyata artinya adalah 7 buah dada. Saudara, El Shaddai itu artinya 7 buah dada. Saudara, demikian pula kita. Gak usah takut kehabisan. Ya. Karena sumber air kehidupan itu ada di dalam kita. Semakin saudara memberi, semakin saudara mengalirkan, semakin diproduksi, semakin berlimpah-limpah. Baik itu penghiburan, baik itu kebaikan, apapun itu juga saudara. Waktu saudara itu, makanya firman Tuhan katakan beri, maka kamu akan diberi. Satu ukuran yang dipadatkan, yang digoncangkan, sampai meluap berlimpah-limpah. Wow saudara, itu buat saya jadi quotes dalam hati saya. Jadi highlight di dalam hati saya. Jangan pelit-pelit sama kebaikan. Amin. Jangan pelit-pelit sama menghibur orang. Jangan pelit-pelit sama perkataan baik. Jangan pelit-pelit sama perkataan yang membangun. Bahkan ada tertulis, biarlah perkataanmu penuh dengan apa? Kasih karunia. Kasih karunia, betul ya, dengan kebaikan, dengan yang membangun. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarnya menerima kasih karunia. Yuk bilang sama-sama, kita ngomong membuat diri kita sendiri. Perkataan kita harus membangun. Yes, amin. Supaya orang yang mendengar kita memperoleh kasih karunia. Amin. Justru semakin kita beri, semakin itu produksi berlimpah-limpah di dalam kita. Dan saya ingat saudara di Alkitab, hukum petani. Petani itu nabur. Jangan takut, pasti dia yang duluan menikmati hasil panen. Demikian juga kita. Amin saudara, kita juga pasti menikmati apa yang kita tabur. Silakan Mai, dibalikin lagi, nambah dit. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ini mumpung hari libur, jadi nggak ada yang perlu lari-lari ke kantor, kecuali kalau ada yang praktek ya, Dokter Eta prakteknya. Iya, terima kasih sekali Pastor Ola, dan kita yakin ya, kita selama 9 hari ini sudah diingatkan banyak hal, dan itu adalah juga karya Roh Kudus. Kita diingatkan banyak hal, kita diingatkan apa yang akan terjadi di depan, kita diberikan penghiburan. Ya, ternyata Tuhan bilang hati itu adalah properti yang paling mahal, itu betul. Karena kita sering sekali kalau kita dapat penghiburan, kalau kita dapat berkat, dikira tuh buat diri kita sendiri. Ya, tidak. Kita itu ada purpose, ya. Mulut kita, perkataan kita, caring kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita terus saling mengingatkan untuk identitas kita di dalam Tuhan yang sudah Roh Kudus ajarkan di dalam diri kita. Terus kita tingkatkan sehingga kita boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan buat banyak orang di sekeliling kita. Dan kayak Ibu Ola bilang, jangan pelit-pelit sharing. Betul. Saya setiap kali anak saya pulang segala macam, saya ngomong. Jadi ambil waktu. Jadi kalau ketemu anak-anak cucu, jangan cuma yuk jalan ke mall, yuk jalan gini. No. Tapi ingat, waktu-waktu itu sangat perlu, karena mereka pun akan menjadi channel of power, channel of wisdom, channel of love buat teman-teman mereka yang saya katakan sekarang ini makin terpuruk dengan hal-hal negatif yang Tuhan tidak ajarkan buat mereka, sehingga identitas mereka kacau. Ya, mereka tidak tahu identitas mereka. Terima kasih sekali lagi Pastor Ola untuk mengingatkan dan berkatnya. Kita akan menutup pagi hari ini dengan doa syafaat. Tapi jangan lupa besok pagi terakhir oleh Pastor Robert
dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu adalah penutup 10 hari kita belajar dan